boleh digantikan surat keterangan sekolah atau universitas bagikan oleh PKN seperti ini. Nanti disesuaikan saja nama untuk instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya akan membahas seputar pemutakhiran data mandiri, ASN dan PPT non-ASN pada aplikasi MySAPK BKN. Pada video kali ini saya akan membacakan dokumen pengganti apa saja dan seperti apa untuk menggantikan dokumen yang harus kita upload di MySAPK BKN. Seperti banyak pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan perihal misalnya ijazahnya hilang, apa yang harus diupload. Lalu ada yang menanyakan lagi apabila SKCPNS-nya hilang, apa yang harus diupload. Lalu SK pangkat maupun jabatannya hilang, apa yang harus diupload untuk menggantikan dokumen-dokumen yang hilang tersebut. Karena ketika kita update riwayat di aplikasi MySAPK BKN, untuk menyelesaikan proses update riwayat kita harus mengunggah dokumen pendukung. Misalnya untuk menyelesaikan update riwayat ini pangkat maupun golongan, maka kita harus mengupload dokumen pendukung yaitu SK kenaikan pangkat ataupun golongan. Di riwayat pendidikan, ketika kita mengupdate riwayat pendidikan, kita juga harus mengupload ijazah dan transkrip nilai. Di riwayat jabatan, untuk menyelesaikan update riwayat jabatan sehingga statusnya selesai dan hijau, kita juga harus mengupload SK jabatan. Begitupun di riwayat CPNS. Untuk menyelesaikan update riwayat, kita harus mengupload SK CPNS maupun PNS. Begitupun untuk riwayat-riwayat yang lain seperti riwayat keluarga, kita harus mengupload scan buku nikah. Lalu di riwayat SKP kita juga harus mengupload dokumen SKP 2019 ataupun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan keterangan dari PKN untuk dokumen apa yang nggak ada ataupun hilang digantikan dengan dokumen apa, sehingga kita bisa menyelesaikan update riwayat di aplikasi MySAPK BKN. Bagi teman-teman yang baru melihat channel saya dan ingin mengetahui video-video saya mengenai pemutakhiran data mandiri aplikasi MySAPK BKN, bisa dilihat di channel saya. Caranya, tulis di sini Bu Guru Titik, lalu pilih channel saya. Kemudian bisa lihat di playlist ini. Di playlist ada nama playlist dengan judul seputar MySAPK. Lalu view full playlist. Maka di sini akan menampilkan video-video saya yang membahas seputar aplikasi MySAPK BKN dan akan saya update video terbaru setiap harinya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar menerima pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Jika ijazah ataupun transkrip nilai tidak ada, maka bisa difotokopi legalisir oleh universitas maupun sekolah sesuai pendidikan terakhir ya teman-teman, ataupun scan takas juga bisa. Untuk transkrip juga seperti itu, boleh dilegalisir, fotokopi legalisir universitas ataupun sekolah. Tapi misalnya fotokopi legalisir itu tidak ada, berarti dokumennya hilang, maka bisa digantikan dengan surat keterangan sekolah atau
universitas atau kopertis. Untuk transkrip nilai pun seperti itu. Boleh digantikan surat keterangan sekolah atau universitas ataupun dari kopertis. Lanjut untuk menyelesaikan update riwayat jabatan, yang harus diupload adalah SK jabatan ya teman-teman. Tapi kalau tidak ada SK jabatan, bisa menggunakan fotokopi. Ini yang dimaksud adalah fotokopi SK jabatan yang sudah dilegalisir oleh SDM ataupun scan takah. Kalau misalnya tidak ada juga atau hilang, maka boleh digantikan dengan surat keterangan dari Biro SDM atau Kepegawaian atau BKD atau BKPSDM atau BKPP. Sedangkan untuk riwayat PMK yang harus diupload adalah SK PMK. Ini kalau teman-teman mempunyai SK PMK ya. Tapi kalau tidak punya SK PMK maka tidak mengupload apa-apa juga boleh. Kita bisa menyelesaikannya dan membuat status riwayat PMK selesai. Kalau SK PMK-nya tidak ada, maka bisa diganti fotokopi SK PMK yang dilegalisir SDM atau scan takah. Tapi kalau hilang, maka digantikan surat keterangan dari Biro SDM atau Kepegawaian atau BKD atau BKPSDM atau BKPP. Lalu untuk CPNS. Untuk riwayat CPNS / PNS yang harus diupload adalah SK CPNS dan SK PNS. Apabila tidak ada aslinya, maka bisa diupload atau digantikan dengan fotokopi legalisir SDM. Untuk SK PNS pun seperti itu, bisa di fotokopi legalisir SDM atau scan takah. Dan apabila itu juga nggak ada atau hilang, maka bisa digantikan dengan surat keterangan dari Biro SDM atau Kepegawaian atau BKD atau BKPSDM atau BKPP. Untuk SK PNS pun seperti itu, bisa digantikan surat keterangan dari Biro SDM atau Kepegawaian atau BKD atau BKPSDM atau BKPP. Sedangkan untuk riwayat diklat dan kursus, bagi yang mempunyai riwayat diklat atau kursus tapi sertifikatnya tidak ada, bisa digantikan dengan fotokopi atau scan takah. Apabila ini juga hilang atau tidak ada, maka bisa digantikan dengan surat keterangan dari Biro SDM atau Kepegawaian atau BKD atau BKPSDM atau BKPP untuk diklat strukturalnya ya. Sedangkan untuk riwayat keluarga yang harus diupload adalah di menu pasangan itu surat nikah. Surat nikah itu apabila yang asli nggak ada, maka boleh digantikan dengan scanan fotokopi legalisir KUA setempat atau scan takah. Apabila ini juga tidak ada, bisa digantikan dengan surat keterangan dari KUA setempat. Sedangkan untuk menu riwayat keluarga anak yang harus diupload adalah akte kelahiran. Akte kelahiran jika tidak ada, bisa digantikan dengan fotokopi yang telah dilegalisir kelurahan setempat atau surat tanda lahir atau scan takah. Dan apabila ini tidak ada juga, bisa digantikan dengan surat keterangan kelurahan setempat atau PPT. Sedangkan untuk riwayat SKP yang harus diupload adalah dokumen realisasi SKP. Ini untuk tahun 2019 dan 2020 ya teman-teman, 2 tahun terakhir yang harus kita upload. Apabila tidak ada, maka bisa digantikan dengan fotokopi legalisir SDM atau scan takah. Dan apabila ini juga tidak ada, bisa digantikan dengan suket dari Biro SDM atau Kepegawaian atau BKD atau BKPSDM atau BKPP.
Sedangkan untuk riwayat penghargaan yang harus diupload adalah sertifikat penghargaan. Ini bagi yang memiliki riwayat penghargaan ya teman-teman. Apabila ini sertifikatnya tidak ada, bisa digantikan dengan fotokopi yang telah dilegalisir SDM atau scan takah. Dan apabila ini hilang, bisa digantikan dengan surat keterangan dari Biro SDM atau Kepegawaian atau BKD atau BKP SDM atau BKPP. Sedangkan untuk organisasi yang harus diupload adalah SK organisasi. Ini bagi teman-teman yang memiliki riwayat organisasi di MySAPK BKN. Apabila SK organisasinya ini nggak ada, boleh mengupload fotokopiannya saja. Dan yang terakhir adalah untuk riwayat CLTN atau cuti di luar tanggungan negara. Untuk CLTN itu ada 3 ya teman-teman, yaitu penetapan, perpanjangan, ketika pengaktifan. Untuk penetapan kita harus mengupload SK penetapan CLTN. Apabila tidak ada, kita bisa mengupload fotokopi legalisir dari SDM atau scan takah. Apabila tidak ada juga, kita bisa menggantikan dengan surat keterangan dari Biro SDM atau Kepegawaian atau BKD atau BKP SDM atau BKPP. Begitupun untuk jenis CLTN yang lainnya, yaitu perpanjangan dan pengaktifan. Itu pun sama, kita harus mengupload SK penetapan. Jika tidak ada, bisa digantikan dengan fotokopi legalisir SDM ataupun surat keterangan. Nah, di sini mungkin teman-teman masih agak bingung ya. Adakah format surat keterangan yang ini ya, jika kehilangan bisa digantikan dengan surat keterangan. Surat keterangannya itu seperti apa? Kita bisa mendownload surat keterangan yang telah di-share oleh PKN. Cara mendownloadnya di sini teman-teman. Kita tulis saja ini di URL tini.cc/pdm. Kita tulis di sini tini.cc/pdm. Ini hurufnya sama ya teman-teman. Untuk yang besar ya harus besar, yang kecil ya harus kecil. Lalu kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini contoh yang sudah dibagikan oleh pihak PKN. Ini adalah template surat keterangan. Coba kita buka. Jadi seperti ini. Di atasnya kita akan kop suratnya dengan kop surat instansi. Kemudian di bawahnya surat keterangan nomornya, surat keterangan yang diterbitkan instansi, nama yang bertanda tangan yang di bawah ini. Dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya kepada bahwa data riwayat atau pangkat golongan atau PMK atau CPNS atau PNS atau yang lainnya sebagaimana tercatat dalam database kepegawaian PNS pada SAPK BKN adalah data yang sebenarnya sesuai dengan keadaan terkini. Jadi misalnya teman-teman akan membuat surat keterangan, di sini teman-teman bisa download, tinggal menggunakan format yang telah dibagikan oleh PKN seperti ini. Nanti disesuaikan saja nama untuk instansinya, untuk riwayatnya riwayat apa, seperti itu. Teman-teman sesuaikan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.